Yang kesembilan, kita orang tua punya kewajiban memberikan ajaran agama kepada anaknya. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana baca Al-Quran. Bagaimana berakhlakul karimah. Siraman kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama, yuk. Ayo. Boleh tepuk tangan Ibu. Hari ini tadi ada pertanyaan yang ada hubungannya dengan galak, emosi. Mamaku galak, sering emosi. Memang menjadi orang tua itu susah-susah gampang ya. Serba salah. Terlalu tegas sebut galak, tapi terlalu lemah. Lembek, halunya. Oke. Silakan Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang namanya anak, semua manusia fitrah dasar dari Allah pengen punya anak. Orang tua punya 10 kewajiban kepada anaknya. Yang pertama, cari calon ayah, calon ibu yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Sebelum campur suami istri, baca doa, ipan apal, dibaca unggal dinten. Allahumma janibna bijadibi syaiton, minimal basmalah. Yang ketiga, anak lahir, azankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Kemudian berikan nama. Nama harus yang baik, merupakan doa dari orang tua. Dicukur rambutnya, kemudian ditimbang. Berapa beratnya? Harga emas di pasar berapa? Maka orang tua bersedekah kepada fakir miskin. Kemudian diberikan akikah. Kullu mauludin rohinatun bi'aqiqatihi tudbahu yaumal sabihi wa yuhlaku wa yusama. Setiap anak yang lahir dari rahim ibunya tergadai dengan akikahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, dicukur rambutnya, diberikan nama. Yang ketujuh, orang tua punya kewajiban menghitankan anak. Laki-laki wajib, perempuan sunat muakkad. Yang kedelapan, kita orang tua punya kewajiban memberikan lingkungan yang baik buat anak-anaknya. Yang kesembilan, kita orang tua punya kewajiban memberikan ajaran agama kepada anaknya. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana baca Al-Quran. Bagaimana berakhlakul karimah. Yang ke-10, orang tua punya kewajiban memberikan makanan, minuman, pakaian halalan thayyiban. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 168. Hai manusia, kita manusia. Makanlah semua yang di muka bumi. Syaratnya halalan thayyibah. Halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah memperolehnya, thayyib hasilnya. Ini kewajiban orang tua 10. Yang namanya kita, kalau ditanya, ibu siapa yang pengen punya anak soleh dan solehah? Ngacung. Semua pasti ngacung. Iya. Tapi bagaimana sikap kita? Bagaimana perilaku kita? Bagaimana gaya kita mengajarkan anak-anak? Ada 4 faktor yang menyebabkan baik buruknya seorang anak. 1, faktor keluarga. Kalau kita pengen anak jadi seorang anak yang dermawan, kita berikan contoh jadi ibu yang dermawan. Kalau kita pengen punya anak rajin sholat, ibunya sholat. Dur maghrib. Anak-anak, sholat. Emaknya nonton TV, kira-kira anaknya sholat gak? Enggak. Contoh kita. Lebih dilihat oleh anak-anak, lebih ditiru oleh anak-anak daripada omongan kita. Bu, Masya Allah. Yang kedua, sekolah. Masukkan anak-anak kita ke sekolah yang islami. Yang ketiga, lingkungan. Yang keempat, tontonan dan bacaan. Yang namanya anak dalam keluarga kita yang mendidik. Kalau ngeliat emaknya selalu lemah lembut dengan ayahnya, dengan anaknya, anak-anak pasti lemah lembut. Kalau orang yang ngebentak bukan orang takwa. Anda lihat Ali Imran 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin. Segera kamu raih ampunan Allah. Segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang Allah siapkan buat orang takwa. Mana orang takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tandanya yang pertama, bersedekah dalam keadaan lapang sempit. 2, mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang.
Yang keempat, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Itu kalau orang tua, orang gede. Nah, anak kita Iya. kalau dimarahin, Iya. dibentak-bentak, sakit hati. Iya. Dan sangat berbekas. Sampai mati tidak akan lupa, mama saya galak. Jadi akhirnya kalau dia lagi ngapa-ngapain, disembunyiin. Iya. Daripada diomelin emaknya. Iya. Dan harus sadar kalau ucapan seorang ibu terutama itu Berah. mengandung doa. Berah, iya. Bisa. Jadi gini, dasar calon dokter gitu ya mah kalau mau juga ya. Ya Allah, anak mama mudah-mudahan jadi presiden gitu. Iya. Harusnya begitu, bener nggak? Gitu betul Ibu. Oh ini mah ibu-ibu yang di sini mah pasti ibu-ibu hebat, ibu-ibu sabar dan penyayang ya. Oke. Dari kedipnya beda. Iya. Ini mah kedip ngantuk mama gitu. Ya udah kalau gitu karena sabar boleh deh. Dari tadi mau bertanya katanya boleh mama? Sok. Siapa yang mau nanya? Boleh ada hubungannya dan tema ataupun enggak boleh. Nah ya ini silakan. Mangga. Tiris, nah. Tiris kenapa lapor ke saya? Atau dicolek ke mama. Assalamualaikum Mah Deh. Mah Deh. Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Epi dari Majelis Taklim Al Hasan Bandung. Iya. Kudu baca kali ke lain mah. Sambutan epic mah. Tanya Mama yuk. Ayo. Mah, ada yang mau saya tanyakan. Ini, apakah saya sebagai orang tua kedah galak pisan gitu mah ya teteh? Harus galak banget. Mohon. Emang kenapa? Untuk kedisiplinan anak-anak gitu, Iya. Misalnya, ya arah sholat anu hararese gitu mah ibaratnya. Contoh gak segalaknya tuh gimana? Misal saya anaknya Bu Epi. Coba. Itu Aipan sebetulnya tos arah tos Iya, narika. coba nyuruh sholatnya kayak gimana gitu. Sholat itu tos ngalangku ya waktu tos tita tadi. Kewe mama Tongki itu bisa disintre. Galakan deh. Ulah gitu. Mungkin nu tanggung jawab mama di akhirat teh. Lagi. Nah. Kumaha mah tak gitu Pak. maaf ya. Rasul mengatakan, ajarkan anak kalian sholat dari umur kecil. 7 tahun. Apalagi 10 tahun belum sholat, mereka harus dipukul. Hah? Kenapa? Dipukul gimana mah? Dipukul itu mendidik bahwa sholat merupakan kewajiban. Peribahasa mengatakan Allah bisa karena biasa. Lamun budak dari kecil, bapana ke masjid, anak yang lelaki itu anak belum ajan aja udah ke masjid bawa sarung. Lihat bapaknya. Cuman di kita punten Bu Evi, kenapa anak laki-laki kita hesek dibawa ke masjid? Karena bapaknya aja banyak yang nggak ke masjid. Bagaimana anaknya mau rajin di masjid kalau bapaknya nggak ke masjid? Mama nuduh saya. Ya. Iya betul mah. Mama tidak pernah nyindir ngomong apa adanya. Bagaimana si jaluk rek rajin ke masjid bapak nagih henteu. Aduh parah. Jadi begitu. Jadi harusnya apapun yang terjadi dibiasakan anak laki-laki kita sholat wajib di masjid. Udah kawin kata Bu Evi, anak saya hese, sok. Tidak mustahil bisa berubah. Kita mohon sama Allah, ya mukallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membulak-balik hati manusia, balikan hati anak saya, sebut namanya, semakin dekat kepada agamamu ya Allah. Begitu Bu Evi. Incu-incuan tos SD. Sampai cucunya juga ya jadi turun temurun. Emang naros teh nganggo incu gitu. Pakai Indonesia ini. Buat cucu mah gitu. Jadi begini Bu Evi dan semuanya ya. Sekali lagi, bapaknya harus ke masjid, anaknya ngikut. Anaknya udah kawin punya anak. Kalau anak kita udah punya anak ke masjid, anaknya ngikut. Tergantung dan ini seumur hidup tidak akan lupa. Makanya peribahasa mengatakan belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas. Belajar setelah dewasa ibarat mengukir di atas. Ada lagunya Qasidah gimana? Ibarat apa gimana? Di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar Sudah dewasa laksana mengukir di atas air. Tuh, kalau ngukir di batu sampai kiamat tidak akan berubah. Tapi di air hilang. Iya. Makanya nih emak-emak kalau baru belajar agama,
Jangan suka nambah pakai pegang HP. Dengerin guru nerangin, buku ambil, pulpen ambil, catat sampai rumah, kontrol lagi ayat hadisnya. Bener nggak? Hafalin, nempel gitu. Iya. Mah, tapi sedikit mah tadi soal memukul tuh takutnya salah persepsi. Memukulnya tuh seperti apa? Memukul di sini bukan untuk menyakiti, Bos! sampai biru. Salah, mendidik. Kayak macam Anissa 34 memukul pakai siwak. Siwak gede kecil. Kecil. Tah gitu. Oh gitu. Sholat. Ya gitu. Sholat dulu. Tah eta mah mun geus kolot sakieu tah. Teu daekeun we salat jedukeun tah gitu. Ditonjok kata mah. Ya udah pokoknya mah memang perlu kesabaran dan tidak ada kata terlambat. Ya kapanpun ayo kita ajak anak-anak kita yang laki-laki setiap sholat wajib ke masjid. Yang perempuan ayo berjamaah juga. Ahlaka bisolati wastobir alaiha. Toha 132. Perintahkanlah semua keluarga untuk sholat. Tapi sabar. Kunaon. Ngajak jalan-jalan gampang Bu Epi. Iya benar-benar. Ngajak ke pantai gampang. Iya. Ngajak makan-makan Gampang. Ngajak piknik Gampang. ngajak sholat. Hese. Karena Allah tahu kata Allah sabar. Ajakin. Kasih contoh doa. Nah, Insya Allah. oke. Okay. Bismika. Allahumma. Itu Langsung doa. molotot. Ipan karunya jadi merek ngimpis ya. Ya udah kalau gitu kita istirahat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk.